Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa izzatin ilallah sirri fis sirri wa fitan wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah grup 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah, insyaallah dalam pertemuan kita ini, dalam bertolabul ilmi, saya akan memberikan pemahaman salah satu hal yang sangat penting dalam mencapai tajalli, dalam melakukan perjalanan rohani. Kita tahu kalau tajalli ini adalah salah satu yang fardu. Kalau dalam syahadat itu dikatakan tauhid tafrid tajrid, berhubungan, merasakan dan mengalami. Luar dari itu bohong. Untuk itu kita harus merujuk dan memandang kembali, di samping kita telah melaksanakan pensucian makom qalbi kita dengan taharoh qalbi, tetapi ada hal yang wajib dilaksanakan, yaitu taharoh makom. Apa yang dikataroh makom? Yaitu alam tajalinya. Tajalli pada 4 makom: syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Kenapa pandangan kita tidak tembus, konsentrasi kita bisa rusak, dan getaran berkurang, dan sering hilang, sering muncul? Ini disebabkan kotornya jalannya. Ini jalannya berhadas. Jadi kalau sudah jalan berhadas, kotor, maka wajib kita bersihkan. Maka kita akan melanjutkan dalam belajar. Jangan lupa melanjutkan perjuangan taharohnya ke tingkat taharoh makom, yaitu membersihkan. Apa yang dibersihkan? Pandangan. Jadi dengan digiringnya pandangan tadi menuju wujudnya,
Inilah yang harus ditembus dengan kalam subhanallah. Kita lihat yang pertama adalah menembus makom syariat. Ya. Menembus makom syariat. Nah, di sini pandangan akan menuju kepada zahir dan batin. Nah, ini marifat. Apa yang dipandang supaya tembus dengan mensucikan pandangan kita, sasaran yang akan dituju zahirnya zahir Tuhan, batinnya batin Tuhan. Ini yang harus ditembus, disuci pandangan. Ini yang ditaharoh. Jadi pandangan kita ditaharoh, kita memandang makom syariat, bahwasan zahir atau jasad ini, rohani atau insan ini adalah wujud zahir dan batinnya Allah, tentunya dengan mengosongkan. Kita tidak melihat lagi di dalam tubuh yang zahir itu seperti tubuh, isi tubuh biasanya. Ada lambung, nasi, ada, ini sudah diganti. Tidak ada lagi. Di dalamnya itu memang agak sedikit menuju wujud an'am. Ya, harus diri yang hakikat, diri halus di dalam, diri zahir di dalam, dan itu adalah zahir Allah yang terlihat, dan itu tidak boleh lagi ada pengakuan dasarnya dari keyakinan. Setelah mantap keyakinan itu, setelah kita pandang terus, akhirnya hati kita mengakui. Kalau hati mengakui, berarti kita sudah naik tingkat kepada hakikat. Ya, kita naik tingkat kepada hakikat. Nah, di hakikat ini pandangan harus menuju diri yang hakikat seperti diri syariat tadi. Cuma hakikat ini mendatangkan rasa. Jadi setelah subhanallah, subhanallah, yang dicuci dengan itu adalah pandangan, ma'rifat. Ya, ma'rifatnya yang dicuci. Nah, itu yang dilihat sampai penglihatan kita benar-benar sudah full, mendatangkan rasa, bergetar, merinding atau apa, yang penting ada rasa. Itu yang untuk hakikat. Nah, nanti dipandu ayatnya. Nah, untuk tarekatnya itu memperjalankan. Nah, ini bagaimana memperjalankan nur zat atau rohani ke rabbani batin, hilang lenyap. Ya, terus dikeluarkan lagi. Subhanallah, 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 sampai kita melihat dia keluar masuk. Nur hilang ke dalam rohani lenyap dalam batin. Nanti dikeluarkan lagi. Nah, nanti ditunjukkan cara pemakaiannya. Itu tujuan, ya. Itu tujuan dari zikir taharoh di kodrat tarekat, yaitu memperjalankan. Nanti di ma'rifat ini benar-benar kita ini sudah mendapatkan suatu pensucian dari wujud Allah semata, dan tidak mengakui lagi hati kita kalau itu sudah wujud kita, sampai ada pengakuan hati, dan itu adalah wujudnya Allah semata, dan tidak ada lagi di alam itu. Setelah tarekat memasukkan ke dalam, maka kita mendapatkan diri kita dalam kesendirian. Ya, para jemaah sekalian, nanti mengenai amalan itu 10 menit yang akan berlanjut nanti. Baik, kita langsungkan muzakarohnya. Jadi jemaah, dalam pelaksanaan pencapaian tadi, memang kita fokus kepada pandangan batin tadi.
Kita harus fokus kepada pandangan batin. Kalau pandangan batin sudah mencapai sasaran dan sudah berakibat kepada 4 kodrat tadi, yang syariat sudah percaya hati kita, enggak goyah iman kita lagi. Kalau yang kelihatan itu adalah zahir, itu adalah batin Allah yang zahir. Nah, tepatnya mirip seperti An'am atau ayan Karajiah, ayan Sabitah. Nah, yang kedua, benar-benar ayan Sabitah dengan ayan Karajiah atau An'am yang kita lihat ini sampai mendatangkan rasa dengan subhanallah, subhanallah. Disiram pakai air subah seperti taharo kolbi. Cuma tidak dibatasi waktunya. Mau sambil duduk dalam keseharian, tapi pilihlah waktu yang dimuliakan untuk amalan itu setelah ba'da isya habis. Ya. Nah, jadi sampai mendatangkan rasa gitu. Nah, nanti di tarekat bagaimana menenggelamkan hayat kodrat ke dalam batin sehingga kita merasakan tidak ada lagi isi daripada diri ini dan dimunculkan lagi gitu, dimunculkan lagi sampai lancar ya gitu ya, sampai lancar rabbani, rohani, nurani, sampai lancar itu. Nah, yang terakhir baru marifat. Marifat kita tidak melihat kalau yang kita duduk di tempat kekosongan tadi kelihatan kita, tetapi kita tidak mengakui lagi. Itu sampai hati kita tidak mengakui itu bukan kamu, itu zahirnya Allah, itu batinnya Allah yang kelihatan. Nah, ini pengakuan mutlak namanya dari subhanallah taharuh pandangan tadi. Baik, kita mulai muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik mengendalikan jamaahnya. Insyaallah. Terima kasih Buya atas tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Insyaallah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, barakallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Insyaallah Buya sangat terima kasih atas tausiahnya dalam tema untuk mensucikan 4 makom, yaitu syariat, tarekat, marifat. Tiada lain untuk menempuh, untuk meyakini, untuk meyakinkan, untuk mendapatkan wujudnya Allah semata. Amin ya Allah. Insyaallah, silakan jemaah yang belum paham silakan dipertanyakan. Waktu yang dipersilakan, tolong gambar tangannya ditekan. Insyaallah ke Pak Bambang. Silakan Pak Bambang, waktu tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu Buya ya. Insyaallah, alhamdulillah. Mau tanya Buya penjelasannya tentang toharoh syariat, hakikat, tarekat, marifat, apakah sama dengan kalau kita menjalankan taharoh total yang pernah diajarkan Buya? Terima kasih. Enggak. Dalam taharuh makom ini kita mensucikan pandangan, mata hati, mata batin, basar, basirun, ainul basiroh. Nah, sampai kita memenuhi syarat satu demi satu dari yang 4 tadi, gitu ya, satu demi satu dari yang 4 tadi. Baik. Gitu. Karena kalau pandangan batin kita sudah terganggu, ini dia banyak memberikan kekacauan, rasa yang tidak bisa dikontrol, pandangan yang hilang timbul, akal sudah masuk. Kenapa? Karena tidak bermarifat Allah dalam diri kita. Dia tidak melihat dia bagaimana kita bisa menyaksikan
Itu paham? Insya Allah Buya, insya Allah. Nah, jadi kodrat-kodrat itu harus disucikan. Jadi cara pensucian nanti setelah 10 menit berakhir. Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dilanjut ke Pak Hamsin. Silakan Pak Hamsin. Waktu tempat dipersilakan. Terima kasih. Ini Buya izin bertanya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai lanjut lagi tarekat marifat Ya. yang tempat ini tadi Buya. Ini kita sama dengan nur itu yang di situ Kak Buya, yang 3 itu yang kita pandang Kak Buya. Yang makom mana? Syariat, hakikat, tarekat, marifat. Oh, di syariatnya. Kalau di syariatnya sama kayak an'am. Di dalam an, di luar am. Nah, cuma yang harus jatuh kepada hati. Kenapa? Kalau hati belum mengakui, nggak bisa kita kadim-kadimkan. Ya. Nah gitu. Jadi kontrolnya hati, semuanya empat-empatnya kontrolnya hati. Hati kita harus mengakui dan di situ kita harus mengisbatul yakinnya, mengambil keputusan keyakinan. Jadi kalau kita umpamanya sekedar an'am sih saya sudah tahu. Nah, itu nggak bisa. Ini harus sampai ke pengakuan hati. Gitu, paham? Insya Allah Buya. Berarti bukan di situ bukan kita lagi ya Buya ya. Enggak, iya betul. Kita sudah tidak mengakui lagi itu sebuah wujud atau milik kita atau diri kita, tetapi itulah zahir dan batinnya Allah yang terlihat. Tetapi itu harus diakui dan bahkan dalam keseharian pengakuan itu juga terasa. Ya. Gitu, insya Allah. Baik. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamsin atas pertanyaannya. Insya Allah dilanjut ke Pak Muhairi. Silakan Pak Muhairi, waktu yang tepat dipersilakan. Terima kasih Pak Juru Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Buya. Insya Allah. Ini saya mempertanyakan tentang masalah ini Buya. Masalahnya apa? Apakah ini keempat-empatnya sekali dikerjain apa? Oh enggak, kan saya sudah bilang tadi sebelum hatimu mengakui tidak boleh pindah. Kenapa? Hati itu mukazzabal fuaddu marwa. Sesungguhnya hati kecilmu itu tidak bisa berdusta. Nah gitu. Sebelum ada pengakuan dari hati dan berpengaruh ke 24 jam, itu belum boleh pindah. Itu waktunya dipastikan apa bebas Buya? Ya kalau habis kewajiban fardu itu boleh. Berarti habis isya lah ya, lewat bada isya insya Allah boleh. Nggak usah tengah malam juga, tapi lewat bada isya udah. Tengah malam juga bisa gitu. Boleh, lebih bagus lagi karena menuju kosong-kosong. Ya, kosong langit, kosong bumi. Di situ kosong langit, kosong bumi. Siapa yang ada kata Allah? Muhairi duduk sendiri Allah kata Jibril ya enggak? Dia lagi membersihkan rumahmu gitu. Hampa langit, hampa bumi, 00 kosong kosong. Tapi malaikat melihat kita lagi membersihkan diri, membersihkan pandangan. Nah itu kelebihannya kalau di kosong kosong dari mulai jam 23.45 itu
atau jam berapapun mulainya, tapi nilai ada di kosong-kosong. Jangan belum ada penilaian udah berhenti, kan gitu. Gitu. Baik, insyaallah ya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ada pertanyaan, insyaallah ada Pak Imam, ada Pak Tantowi ini. Silakan Pak Imam Ridho, waktu lepas dipersilakan. Baik, terima kasih juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Imam. Alhamdulillah Buya, kami merasa bahagia bisa bertemu Buya dalam Insyaallah. walafiat Buya. Amin insyaallah. Barakallah. Jadi kajian Buya waktu sebelum ini, ketika Buya sudah menyampaikan, aku menyaksikan diriku melihat, luar biasa ya. Jadi tambah dengan sekarang ini, wah, berarti kita betul-betul dituntut untuk mentajalikan tauhid, tafrid dan tajrid ya. Iya benar. Bukan hanya sekedar memahami penjabarannya. Iya. Berkaitan dengan taharoh makom ini Bu ya, saya merasakan ini adalah suatu pintu gerbang dalam rangka musahadah itu Bu ya, pandangan. Betul. Mohon dijelaskan ya. Ya. Ini adalah penentu ya. Ini kita menghayal atau tidak, ini sini ketahuan. Nah, inilah masa tafrid dan tajrid yang sebenarnya. Ya. Disinilah kita benar-benar sudah menapiskan pengakuan kita selama ini, sudah mengisbatkan kepemilikan Allah. Jadi apa yang tersuci di situ kita, yaitu melakukan taharuh kepada pandangan. Ya. Nah, intinya ma'rifatullah itu benar-benar bermakrifat Allah nyata dalam diri sehingga dia tembus melihat dirinya sendiri. Inilah yang mensucikan pandangan. Makanya ini saya bilang benar, Imam bilang pintu gerbang, memang ini pintu gerbang. Ini pintu gerbang. Jadi disinilah kita benar-benar kesempatan sambil belajar untuk peningkatan ilmu dan wawasan, tapi yang wajib jangan lupa, yaitu mensucikan makom. Jadi apa gunanya kita beli mobil baru tapi jalannya rusak, nyampenya kayak orang berjalan kaki duluan atau sama-sama sampai sama orang jalan kaki ya. Nah, kenapa? Karena kita jalannya rusak. Itulah pandangan tadi. Kalau mata batin tidak dibuka bagaimana? Ya kan? Nah, itulah ainul basirah. Nah, ain itu melihat, ba itu batin, sir itu rahasia, roh itu hidup. Sudah ke pandangan rahasia itu hidup. Nah, disinilah taharohnya. Sampai tidak sampai disambut oleh hakikat, terasa apa tidak. Nah, ini berarti tajrid. Gitu ya. Nah, ditunggu sama tajrid. Ini kamu tafrid tapi tajrid belum sampai katanya. Nah, enggak saya akui bertauhid ini katanya nanti, kan gitu. Insyaallah. Boleh saya nambahkan sedikit lagi Bu ya, biar klop ini Bu ya. Iya, insyaallah. Jadi begini Bu ya, berkaitan Bu ya tadi menyampaikan ada pengakuan dari Allah atau pernyataan bahwasanya dia betul-betul kita bisa merasakan itu ada pengakuan dari dirinya. Itu kira-kira Bu ya sebagai gambaran, mohon dijelaskan lebih detail berkaitan dengan rasa yang kita alami sebelumnya. Iya, pengakuan Allah itu adalah pengakuan hati. Kan dibilang mukazzabal fuaddu marwa.
Nah, sesungguhnya hati manusia itu tidak bisa berdusta. Nah, inilah saatnya kejujuran itu ditegakkan. Di sini mungkin ada bahasa ya dari kita, alon-alon asal kelakon, ya enggak? Nah, inilah saatnya, jangan buru-buru. Nanti pengakuanmu menjadi hukuman bagi dirimu. Kenapa? Apabila kita sudah mengaku, Allah panggil, hai Ain, sini. Apa iya kamu sudah melihat begini di syariat? Oh, enggak. Ini yang kita takut ini. Di Al-Isra itu ketemu, ya. Hei, sama sini, dipanggilnya satu-satu. Kacau kita. Jadi inilah harus benar-benar terasa dan dihayati, gitu. Insya Allah, Mam, kalau ini betul-betul tembus, waduh. Tapi jangan salah ya, mengembangkan dan menaikkan derajat rohani itu adalah mendukung sekali. Insya Allah. Dengan ada peningkatan kajian-kajian, waduh, itu mendukung sekali. Ya, itu lebih mengejar, gitu. Karena kenaikan aras terjadi di setiap kenaikan kajian, gitu. Jadi itu sangat mendukung. Jadi jangan memisah-misahkan pengajian, nanti disampaikan ke jamaahnya. Ya, jadi kita butuh turbo dari yang lain. Ya, gitu. Gas terus ya. Iya, gas terus. Insya Allah. Nanti di habis 10 menit baru kita tayangkan, baru kita kupas ya. Ya, baik. Terima kasih Buya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dilanjut ke Pak Ahmad Tantowi. Silakan Pak Ahmad, waktu yang tepat dipersilakan. Ya. Terima kasih Juru Tabligh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon dijelaskan yang nomor 3 Buya, yang tarekatnya mohon dijelaskan sekali lagi. Kalau tarekatnya adalah memperjalankan. Tarekat itu artinya kan jalan. Jadi bagaimana kita menyaksikan nur lenyap ke dalam zat, zat lenyap ke dalam batin. Tarik napas lagi, muncul lagi dari batin, muncul zat, zat muncul menjadi nur, dan kita melihat lagi seperti wajah kita. Nah, ini kalau sudah lancar dia, itu baru kita tunggu pengakuan hati kita. Jadi memperjalankan hilang dan timbul. Jangan nanti kita malah mengikuti salah satu yang tenggelam. Itu tidak boleh. Dimunculkan terus gitu ya. Maksudnya gimana? Dimunculkan terus gitu itunya, Pak. Pandangan Ada dan tiada. Jadi pandangan itu bisa melihat nur ini tenggelam ke dalam rohani, rohani tenggelam ke dalam batin. Kosong. Nanti naikkan lagi sampai muncul nur, dan nur inilah yang menjadi penglihatan jasad. Saking terangnya dari dalam jasad yang kelihatan. Itu. Melalui napas ya, pakai tarikan napas Bu ya. Iya, tarikan napas. Iya, tarikan napas. Kalau tarekat dia tarikan napas. Itu. Jadi sama nanti kita seperti melihat neon box, ya. Jadi munculnya seperti itu hadir lagi, gitu. Tapi yang muncul nanti kan ada tulisan-tulisan apa neon box. Nah, kayak kita ini, kalau dia muncul karena terangnya kelihatan lagi kita, gitu. Sampai diakui oleh hati kita. Paham? Insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau masih ada. Silakan jamaah yang ingin bertanya silakan.
Masih ada? Baik, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.